Halo viewers Sada Solo TV, kali ini dengan saya Angga Purenda dalam program Suwedaren. Saat ini saya sedang berada di depan gedung DPRD Kabupaten Klaten. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki 3 fungsi, yaitu legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, kemudian ada anggaran, lalu pengawasan berkaitan dengan kontrol pelaksanaan perda, serta kebijakan dari pemerintah daerah. Lantas, bagaimana dengan kinerja DPRD Klaten dalam menjalankan 3 fungsi tadi? Mari kita cari tahu lebih dalam lagi dengan menemui langsung Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Hamenang Wajarismoyo. Ayo! Ketua DPRD Kabupaten Klaten ini menarik karena dia muda, gagah, energik. Nah, kali ini saya sudah berada di depan ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Klaten. Masuk. Mas Angga. Halo Mas Hamenang. Halo. Selamat siang Mas Siang. Hamenang. Gimana kabarnya? Baik. Mas Hamenang sendiri pripun? Alhamdulillah baik. Mas, lagi sibuk apa ini? Biasalah kegiatan sehari-hari di DPRD lah. Mas izin untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar, boleh Mas? Boleh, yuk. Biar lebih nyaman kita geser aja. Oke, gimana? siap. Oke, yuk. Moga. Oh ya, viewers Sada Solo TV, kali ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Hamenang Wajarismoyo. Selama ini memang dengan Mas Hamenang cukup akrab, ya. Apalagi kita sering diskusi ya Mas ya? Betul. Sharing, apalagi satu alumni. Apalagi sama-sama masih muda, ya. Jadi memang memanggilnya beliau ini adalah Mas Zaza. Oh ya, Mas Hamenang, tidak terasa ini periode pimpinan dan anggota DPRD Klaten akan selesai ya Mas ya? Ya, setahun lagi lah. Setahun lagi ya. Oh ya, Mas, mungkin dengan diberi amanah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Klaten, apa mungkin apa yang sudah dilakukan atau pencapaian-pencapaian kinerja dari DPRD Klaten selama ini seperti apa? Gitu, ya, tentu kan kami itu menjalankan tugas fungsi kami ya. Yang utama kan ada 3. Yang pertama berkaitan dengan pembentukan produk hukum bersama dengan eksekutif, kita bikin prolegda, kemudian ada perda-perda yang kita hasilkan. Kemudian yang kedua juga kita membahas anggaran di badan anggaran, di mana setiap APBD itu berproses. Selain dengan eksekutif, di legislatif kita ada porsi di situ. Kemudian setelah nanti APBD ini disepakati, dijalankan oleh pemerintah daerah dalam hal ini rekan-rekan OPD dan yang lain, kami ada fungsi pengawasan. Tentu 3 itu yang kami jalankan. Nah, yang unik itu ketika kami menjadi Ketua DPRD ini ada yang spesial. Karena 2 tahun pertama, hampir 3 tahun itu kita diberi anugerah oleh Yang Maha Kuasa terkena pandemi kan begitu. Dimana tidak ada guidance di situ, belum ada pengalaman kita mengalami pandemi, bagaimana cara menangani. Ya, yang menjadi unik di situ. Barangkali kalau di luar itu ya kita tentu memperjuangkan apa aspirasi dari warga masyarakat, jelas dengan fungsi kami. Tapi yang menarik ya di periode ini 2019-2024 ini itu penanganan pandemi kemarin yang sangat menarik karena sekali lagi nggak ada guidance, semua bahkan seluruh dunia kan begitu, kita juga di awal-awal kebingungan baru kemudian bisa menemukan pola ritme sehingga penanganan COVID ini bisa lebih baik kan begitu. Kalau tidak salah setidaknya ada 7 raperda yang saat ini tengah dibahas. Mungkin ada seperti raperda pondok pesantren, terus pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, lalu ada pajak daerah dan retribusi daerah. Mungkin
untuk progresnya seperti apa gitu Mas? Jadi tahun ini total sebenarnya ada 12. Oh, total ada 12. Raperda atau dimasukkan di Prolegda, di mana kemudian saat ini dari 12 ini sudah 7 proses kita garap. Nah, dari 7 ini ada 2 pencabutan raperda, kemudian ada beberapa raperda yang memang harus urgent segera kita selesaikan, dan ada raperda yang berkaitan dengan pembangunan karakter. Tadi seperti yang sudah diceritakan oleh jenengan, satu ada raperda berkaitan pondok pesantren, karena itu menurut kami juga harus urgent. Karena bicara hari ini, deradikalisasi adalah dapat dilakukan dengan cara juga di pondok, karena pendidikan itu ditanamkan sejak sini, makanya kami menyupport pondok pesantren agar kemudian dilegalkan secara aturan, ada aturannya sehingga bisa berkegiatan tapi juga ada aturannya, artinya pemerintah bisa mengontrol. Kemudian yang kedua, kita ada perda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, karena itu karakter kita dari Bapak Proklamator sudah didengungkan, yang bisa menyatukan kita ini ya Pancasila. Makanya ketika beberapa tahun kemarin kurikulum sempat berganti, kemudian Pancasila ini seperti seolah-olah tersisihkan, dan akhirnya dampaknya hari ini kita rasakan, di mana pemilu beberapa waktu yang lalu misalnya ada diksi cebong dengan kampret, kadrun dengan apa, yang itu ternyata luar biasa merongrong identitas bangsa ini. Maka dari itu ya kami sepakat untuk mendorong agar kemudian raperda ini ditetapkan menjadi perda. Kemarin sudah kita laksanakan beberapa tahapan, mulai dari public hearing, pembahasan dengan OPD, kemudian kami juga sempat sowan ke BPIP di pusat, ada masukan termasuk juga perubahan judul. Nah, itu nanti yang mendasar, karena awalnya kami judulnya adalah pendidikan, tapi kalau bicara pendidikan ini kok sepertinya lingkupnya hanya kecil, karena hanya ya di sektor pendidikan saja. Kemudian beliau meminta digeser ke pembinaan. Kalau bicara pembinaan, stakeholder yang terlibat bisa lebih banyak dalam rangka kemudian membumikan Pancasila ini. Oh ya, seperti itu. Untuk target dari 7 raperda ini ya, untuk mau ditetapkan kapan ya? Jadi besok itu tanggal 26 itu ada beberapa perda nanti yang kita selesaikan untuk ditetapkan. Namun memang ada beberapa perda yang belum bisa. Seperti yang retribusi pajak daerah ini kan memang kita itu dalam rangka kemudian merevisi perda ini nggak mau main-main hanya sekedar kejar deadline kemudian selesai, tapi kita harus kemudian menghimpun informasi dari seluruh pihak, kemudian kita kaji sebenarnya potensi dari pajak dan retribusi itu jauh mana, kan begitu. Nah, maka harus teman-teman kebetulan ini yang menggarap di komisi terkait ini di komisi 2, sehingga mereka kemudian lebih mendetail, lebih dalam, sehingga nanti ketika raperda berubah menjadi perda ini benar-benar bisa kemudian maksimal dalam rangka Kabupaten Klaten untuk menarik retribusi dan pajak, seperti itu. Mungkin harapannya Mas, ketika nanti setelah perda disahkan, nanti seperti apa untuk masalahnya? Tentu kalau bicara perda misalnya retribusi dan pajak, ya agar nanti penghasilan daerah ini bisa meningkat. Nah, ketika PAD-nya meningkat, nanti dimasukkan ke APBD, kemudian bisa kembali lagi ke masyarakat lebih optimal. Dalam rangka tentu isu kita hari ini kan kemiskinan ekstrim ya, dan stunting ya, minimal itu yang harus kemudian kita bisa push pendapatan kita meningkat untuk kemudian dikembalikan ke masyarakat dalam rangka menangani penanganan permasalahan tersebut gitu. Kalau bicara terkait pembangunan, memang beberapa tahun terakhir ini memang Pemkab Klaten juga melakukan penataan dan pembangunan, misalnya seperti revitalisasi alun-alun, Mas ya? Ya, revitalisasi alun-alun, kemudian kita bikin Geraha Bung Karno, yang ini kemudian sedang berproses kita Gor Gelar Sena, baru berproses, dan penataan di objek wisata kawasan Rawa Jombor. Kalau dari komitmen DPRD Klaten sendiri untuk mendukung pembangunan yang dilakukan Pemkab Klaten seperti apa, Mas? Tentu bentuk komitmen kami jelas dengan kami juga menandatangani APBD. Nah, APBD ini disahkan ini biar warga masyarakat sudah tahu, kan tidak hanya di eksekutif, tapi eksekutif dan legislatif bersepakat untuk APBD ini kemudian ditetapkan, bersama-sama kita tanda tangani, kemudian dijalankan oleh eksekutif. Sebelum itu kan tadi saya matur di depan, ada proses di kami di Badan Anggaran, di mana dengan TAPD teman-teman eksekutif beradu argumen, berdiskusi bersama, kemudian apa-apa saja yang ditetapkan menjadi prioritas yang untuk dianggarkan. Nah, makanya hari ini ketika banyak pembangunan di Kabupaten Klaten, ya itu salah satu sumbangsih dan bukti komitmen dari DPRD dalam rangka membantu kemudian menyukseskan visi misi dari Bupati ini yang memang kami selarasan begitu.
Oh ya, tadi Mas Hamdan tadi juga mengatakan terkait pembangunan rencana untuk Gor Glasina itu seperti apa ya Mas? Nah, itu yang menarik. Kemarin kan sebenarnya ini dari banyak induk organisasi olahraga di Kabupaten Klaten, terus anak-anak muda ini kan mengusulkan ketika Gelora Bung Karno dibuat itu kok malah Gelora Bung Karno dulu tuh, harusnya Gor dulu. Lah, gayung bersambut alhamdulillah karena juga menunggu dari provinsi kemana agak lama. Akhirnya kemudian tahun ini Gor nanti direhab. Jadi direhab karena memang ya sudah cukup tidak layak, mulai dari atap sampai dengan nanti lantai. Ya, harapannya nanti ketika direvitalisasi ini atapnya diperbaiki, kemudian lantainya diganti sehingga nanti ke depan olahraga di Kabupaten Klaten ini lebih maksimal kegiatannya di sana. Karena kita tahu banyak atlet kita itu yang juara baik di tingkat nasional, provinsi dan yang lainnya. Nah, harapan kita bersama nanti dengan revitalisasi GOR ini, kemudian nanti semakin banyak atlet-atlet dari kabupaten yang berprestasi gitu. Kalau untuk alun-alun Klaten sendiri, oh ya, alun-alun kan ini masih hangat ya, masih baru jadi ya. Jadi di sana ini kan sekarang luar biasa sekali. Memang di sisi lain dengan direvitalisasi alun-alun ini kemudian pedagang nggak boleh di situ. Tapi harapannya biar maksimal warga masyarakat bisa berkegiatan di situ. Tapi ngomong alun-alun nggak afdol kalau kita nggak sambil jalan-jalan, sambil kita sidak aja ke sana gimana? Ya ke sana Mas. Oke, boleh? Ayo. Oh ya Mas, sekarang kita sudah sampai di alun-alun Klaten ini. Ya, yang baru saja selesai revitalisasi ini, alhamdulillah. Menjadi ikon baru dari Kabupaten Klaten. Betul, ini pagi rame, sore rame, malam juga rame sini. Apa Mas yang menjadi catatan dari DPRD Klaten terkait pembangunan yang ada di Kabupaten Klaten sendiri? Ya, kalau bicara catatan pembangunan lebih kepada barangkali ke depan kalau bisa pembangunan ini tentu saja yang pertama secara perencanaan harus makin matang kan gitu. Kemudian yang kedua, karena pembangunan ini di pihak ketiga kan ya pengawasannya itu harus benar-benar dilakukan sehingga dalam rangka proses pembangunan ini betul-betul bisa kemudian hasilnya sesuai dengan yang sudah direncanakan di awal. Karena kan dengan sistem sekarang ini kontrak dengan pihak ketiga dengan tender, ya itu ada plus minus juga kan begitu. Kadang pemenang tender ini kan kita tidak bisa memilih ya. Kadang penawaran yang paling murah itu yang kemudian menang tender. Lah ketika yang paling murah ini juga belum tentu yang terbaik. Biasanya seperti itu jadi kendala juga. Tapi kan itu pengaturan dari pusat yang mau tidak mau harus kita ikuti lah. Tapi ya itu pengawasan ini kami di DPRD dan juga teman-teman di eksekutif di PU secara teknis juga harus lebih kencang dalam rangka kemudian pekerjaan pembangunannya agar lebih semakin baik ke depan. Meskipun alhamdulillah ini sudah cukup baik kan begitu. Tinggal ya di sisi lain kalau sudah jadi kayak gini juga warga masyarakat harus juga bisa ikut membantu menjaga kebersihannya, kerapiannya, jangan sampai juga kemudian ikut merusak kan begitu. Ya Mas, kita sambil duduk. Boleh, ayo jangan-jangan sambil duduk. Lumayan capek nih kalau jalan terus ya. Gimana, nyaman toh di alun-alun? Ya. Asri Mas ini Mas ya? Ya asri, terus spot buat jogging bisa, ada jogging tracknya. Kalau mau anak-anak ada juga di sana playgroundnya. Kemudian yang hobi olahraga basket juga ada ring basket di ujung. Komplit lah di sini. Ya. Mas, kalau pembangunan yang perlu dilakukan oleh Pemkab Klaten yang perlu jadi prioritas itu apa sih Mas, baik secara fisik maupun non fisik untuk kedepannya? Nah tentu saja dengan adanya tol dampaknya memang ternyata jalan rusakan. Di sisi lain kita tidak bisa menolak program dari prioritas nasional jalan tol karena itu memang keniscayaan yang harus kita dukung dalam rangka kemudian nanti harus distribusi transportasi lancar ke depan. Tapi di sisi lain ternyata dampaknya itu karena transportasi uruk dan pasir ini kan tonasenya berat, akhirnya banyak jalan yang rusak. Otomatis ke depan selain mengentaskan kemiskinan, kemudian mengatasi permasalahan stunting, ya infrastruktur ini jalan harus menjadi prioritas utama.
Kalau selama ini apakah ada keluhan dari masyarakat Mas terkait infrastruktur jalan sendiri? Oh pasti banyak. Kebetulan kan sekarang ini ya dunia medsos sudah bagus ya, dan kami tentu memanfaatkan itu juga di sisi lain karena sebagai wakil rakyat kami juga harus aktif ada di medsos sehingga dalam rangka menangkap informasi ini jadi lebih cepat. Nah, makanya biasa kami di-tag kemudian jalan ini rusak Pak Ketua, biasanya di-tag Ibu Bupati dengan kami gitu. Kemudian kami koordinasikan dengan PU. Manakala belum menjadi skala prioritas ketika itu sudah dijadwalkan ya biasanya nanti tambal sulam. Ada di sisi lain anggaran untuk kemudian tambal sulam. Nah, biasanya nanti akan ditambal oleh PU terlebih dahulu. Mas, ya, yang seru itu, ini juga informasi kepada masyarakat. Banyak kan masyarakat itu nggak tahu, ini jalan ini, pokoknya tahunya yang harus mengerjakan kabupaten. Padahal ada yang namanya kelas jalan desa, ada kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi dan nasional. Tentu saja yang tanggung jawab beda-beda. Jalan nasional kan berarti harus PU, Kementerian PUPR, begitu. Jalan provinsi juga provinsi. Tapi kan seringkali ya warga masyarakat pokoknya kabupaten kan gitu. Nah itu juga yang harus edukasi ke depan, bahwasanya ya berkaitan dengan infrastruktur ini saling berkaitan dan tidak hanya pemerintah Kabupaten Klaten tanggung jawabnya, ada juga pemerintah desa, provinsi dan pusat. Meskipun karena kami yang ada di wilayah kabupaten, tentu kami yang kemudian mendorong untuk provinsi, pusat dan desa juga ikut mempercepat perbaikan infrastruktur yang ada di Kabupaten Klaten. Sehingga nanti harapannya ke depan ketika tol sudah jadi, kita menjadi kota lintasan yang strategis di antara Solo dan Jogja, bisa nyaman warga masyarakat yang berlalu lalang di Kabupaten Klaten. Oh ya Mas, kan dulunya kan penuh dengan pedagang kaki limang ya? Iya dulu betul. Sekarang pada pindah di mana ya Mas ya? Ya, jadi kan konsepnya Ibu Bupati itu alun-alun itu benar pusat untuk orang berkumpul, bukan orang makan. Karena kalau pusat untuk orang makan jadi kotor, kumuh segala macam. Nah, sehingga kemudian alun-alun ini ditata dengan rapi, biar olahraga nyaman, kumpul-kumpul di sini nyaman, kulinernya digeser. Ada 2 tempat. Di sebelah situ ada Jalan Bali, itu street food kalau sore malam rame, sama satu lagi di kawasan Mall Pelayanan Publik, di situ ada taman kuliner. Nah, di taman kuliner ini yang kemudian juga sedang memang kita usahakan untuk kemudian nanti ke depan bisa rame. Memang ini masih taraf perpindahan awal ya, mungkin belum bisa rame, tapi insya Allah ke depan dengan adanya event-event di sana, insya Allah bisa nanti ke depan bisa rame. Tempatnya bagus, bersih. Atau kita cek sana aja? Boleh Mas, kalian ya? ngecek taman kuliner MP. Oke, kita cek sana. Ya. Seger. Kita geser lagi nih. Ini sudah sampai di Taman Kuliner NPP. Betul. Nah, enak siang-siang ngopi sambil makan gorengan. Sering kesini nggak Mas biasanya? Ya beberapa kali. Apa Mas biasanya yang menu paling dicari di Taman Kuliner NPP? Sebenarnya kalau Taman Kuliner ini kan pindahan dari yang di samping alun-alun itu. Jadi memang dulu kan ada beberapa kuliner legend ya di sini, seperti ada batagor, somai, kemudian pempek dan lain sebagainya. Itu digeser sehingga yang penggemar-penggemar itu ya tinggal sekarang geser ke sini menikmatinya. Kalau aku sih memang makan batagor itu dari masih zaman sekolah SMA dulu mungkin ya. Zaman pacaran gitu ya. Nah, sekarang bisa geser di sini ya luar biasa. Oh ya Mas, kan DPRD Klaten sebagai wakil rakyat kan harus bisa menyerap aspirasi, memberikan solusi kepada masyarakat. Ya. Kalau selama ini seperti apa Mas DPRD? Ya, jadi kami itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi kami mewakili warga masyarakat kemudian untuk meneruskan aspirasi mereka kepada eksekutif, karena selaku pengguna anggaran itu kan di eksekutif. Nah, tentu dalam rangka menyerap aspirasi warga masyarakat ada beberapa kegiatan. Kalau secara undang-undang itu ada salah satu kegiatan resmi yaitu reses atau serap aspirasi, di mana kami rapat di luar kantor, kemudian turun ke wilayah dapil kami masing-masing ketemu dengan warga masyarakat. Di situ kami kumpulkan tokoh masyarakat, pihak desa, untuk kemudian kami menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyosialisasikan beberapa produk hukum yang kami buat. Itu secara formal. Ya, di luar itu tentu dengan kecanggihan teknologi hari ini kita juga memanfaatkan media sosial. Seperti pribadi-pribadi kami tentu ada yang aktif di Instagram, ada yang aktif di Facebook, di mana itu sebagai kanal kemudian bisa warga masyarakat
lebih dekat dengan kami, meskipun tidak secara langsung, tapi kemudian juga bisa menyampaikan aspirasi lewat situ. Biasanya ada mention misalnya jalan rusak, seperti itu dan lain sebagainya. Mas, yang paling sering yang diaspirasikan dari warga Klaten ke DPRD apa Mas yang paling banyak yang paling banyak hari ini memang jujur infrastruktur ya, jalan rusak, karena memang dampak tol ini kan luar biasa sekali karena jalur transportasi uruk dan juga pasir kan melewati beberapa kecamatan, melewati beberapa desa di Kabupaten Klaten yang karena tonasenya berat akhirnya jalannya rusak, sehingga hari ini memang lebih banyak aspirasi berkaitan infrastruktur. Namun di samping itu ya biasanya disampaikan juga dalam rangka kemudian kemudahan-kemudahan untuk memperoleh izin misalnya UMKM dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu yang bersambut di pemerintah daerah. Hari ini kita duduk di kawasan Taman Kuliner yang sampingnya ada mall layanan publik, di mana di situ berbagai macam jenis izin bisa dicari, cukup datang ke satu tempat. Sehingga kawasan ini strategis ini bisa cari izin di sini kemudian sambil kulineran di Taman Kuliner. Apa sih Mas yang bisa dilakukan masyarakat ketika menyampaikan aspirasi? Mungkin ada kanal-kanal khusus yang bisa untuk menampung aspirasi dari masyarakat ini? Iya, jadi kalau secara khusus kami kanal belum bikin, tapi pribadi-pribadi kami bisa dihubungi, apakah secara langsung ataupun melalui sosial media seperti yang saya sampaikan tadi. Karena sebenarnya yang paling mudah ini justru hal ini sosial media. Dengan Instagram, Facebook itu secara langsung, secara real time bisa berkomunikasi. Kemudian di sisi lain kami di DPRD juga membuat saluran juga di Instagramnya ada DPRD Klaten, tidak spasi, jadi DPRD Klaten. Nah itu juga bisa menyampaikan di situ, bisa komen ataupun DM Instagram. Nanti biasanya tindak lanjutnya seperti apa Mas ketika ada aspirasi masuk? Nah jadi kalau yang berupa aduan masyarakat biasanya kemudian langsung kami baca, kami pelajari, langsung kami teruskan kepada komisi-komisi yang membidangi. Karena kan kami secara teknis, karena kami pimpinan tidak secara langsung, ada teman-teman di komisi 1, 2, 3, 4. Nah, tergantung nanti bidang apa. Misalnya curhatan berkaitan infrastruktur ya berarti kepada komisi 3 yang nanti kemudian akan koordinasi dengan PU. Ketika misalnya bicara mengenai perdagangan, pertanian, oh berarti di komisi 2 ya nanti akan dikonekkan dengan teman-teman yang ada di OPD kan. Nah biasanya kalau memang isunya sangat strategis dan memang luar biasa butuh penanganan jangka panjang, nah nanti kemudian akan kita adakan audiensi. Nah, dari si pengadu ini kemudian kita panggil, kita pertemukan dengan OPD, kemudian ya nanti kita carikan solusinya. Tapi apabila memang solusinya jangka panjang ya kita akan ada rapat kerja dengan OPD terkait, kemudian nanti plan-plan penyelesaiannya ke depan seperti apa. Gitu. Mas, dari respon cepat dari DPRD Klaten dalam menampung aspirasi itu harapannya nanti ke warga itu seperti apa Mas? Ya tentu kan kami juga DPRD ini pelayan masyarakat ya. Tentu yang ujungnya adalah kepuasan dari masyarakat. Bagaimana kami bisa lebih cepat merespon, meskipun di sisi lain kami bukan pengguna APBD ya. Artinya kami hanya jembatan lah ibaratnya ya, menyampaikan dari yang ada masalah ini, kemudian mencari solusinya ada di rekan-rekan eksekutif. Nah kami di sisi lain juga nge-push eksekutif, misalnya jalan rusak, endang didandani kan begitu kasarannya. Nah ketika jalan itu kemudian didandani ada kepuasan, karena kecepatan warga masyarakat kemudian bisa aduannya bisa ditindaklanjuti begitu. Ya. Terima kasih Mas Hamenang sudah sama-sama Mas menemani saya mengobrol seharian ini. Ya lumayan lah keliling-keliling Klaten ya, lumayan. Sukses selalu buat DPRD Klaten. Amin, terima kasih. Bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Klaten sendiri. Amin. Sukses juga buat Mas Angga dan juga rekan-rekan di Jawa Pos Radar Solo. Sehat selalu, sukses selalu, tetap semangat memberikan yang terbaik informasi untuk warga masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih Mas Hamenang. Sama-sama. Demikian viewers Radar Solo TV, ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Hamenang. Sampai jumpa di program Sudara selanjutnya. Sampai jumpa.